Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, pada video kali ini kita akan membahas sebuah keilmuan lagi yang bernama ajian tawarungkup. Nah, jika pada video sebelumnya kita lebih banyak membahas tentang asma ya, maka pada video kali ini kita akan membahas ajian. Nah, ajian itu memiliki arti dalam bahasa Jawa kuno adalah sebuah ilmu. Lebih tepatnya, apa yang akan kita bahas dan kita bagikan pada video kali ini adalah ilmu kebatinan. Ilmu kebatinan kali ini bernama ajian tawarungkup. Sebelum saya memulai pengijazahan mengenai ajian tawarungkup ini, saya ingin berkisah sedikit. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya, khususnya kita yang tinggal di Nusantara ini, kita yang tinggal di Indonesia ini. Seperti yang kita tahu, Nusantara ini sangat banyak sekali dan sangat beragam sekali kebudayaan dari berbagai daerah, mulai dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan lain-lain sebagainya. Intinya ya dari Sabang sampai Merauke tentu saja punya kebudayaannya masing-masing. Ada satu persamaan teman-teman di semua kebudayaan Nusantara ini ya, mungkin teman-teman juga sudah pada tahu, ada sebuah ilmu kebatinan yang bertujuan untuk menyakiti seseorang. Mungkin sering dikenal dengan sebutan santet, teluh, santau, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, mungkin kita bisa ambil contoh salah satu santet yang cukup terkenal ya di Pulau Jawa. Ada santet Banaspati, ada santet Pring Sewu, ada santet Janur Ireng, ada santet Sewu Dino, dan juga beragam santet-santet lainnya yang sudah pasti tujuannya adalah untuk menyakiti seseorang. Perlu teman-teman ketahui bahwa umumnya santet, saya sebut salah satu ilmu santet ya dari Pulau Sumatera, ada sebuah ilmu santet yang bernama ilmu tinggam, di mana penggunaan ilmu tinggam ini biasanya umumnya oleh praktisi ilmu santet tersebut menggunakan media dari racun ekor pari. Nah, umumnya ilmu santet sudah pasti menggunakan media-media atau wasilah-wasilah alam yang berkaitan dengan racun, baik itu racun fisik maupun racun goib yang mungkin berasal dari bangsa jin itu sendiri. Jika teman-teman pernah menemui seseorang ya yang mungkin saja terkena santet atau teluh ini yang berkaitan dengan racun goib, sudah pasti teman-teman sangat tahu bahwa racun goib ini sangat sulit sekali untuk disembuhkan. Walaupun dengan doa-doa, dengan ajian, itu umumnya sangat sulit sekali teman-teman. Karena jikapun bisa, itu prosesnya sangatlah lama. Dan umumnya karena prosesnya itu sangat lama, korban sudah keburu, ini mohon maaf ya sebelumnya, mungkin korban sudah keburu meninggal duluan karena lambatnya proses dari pengobatan dan penyembuhan dari racun goib tadi. Ya mau bagaimana lagi jika dibawa biasanya ke rumah sakit atau ke pengobatan medis, biasanya umumnya tentu saja tidak terdeteksi oleh alat-alat elektronik ataupun alat-alat di bagian medis. Ilmu yang akan saya ijazahkan, saya bagikan kalian ini yang bernama ajian tawarungkup adalah salah satu ilmu yang saya peroleh dari salah satu sesepuh guru ya, sesepuh guru yang berasal dari daerah pedalaman Kalimantan. Dan ilmu ini memiliki tuah khusus hanya untuk penyembuhan racun-racun goib maupun racun-racun yang disebabkan oleh dari ilmu-ilmu santet, ilmu teluh, dan ilmu-ilmu yang bertujuan menyakiti tadi ya teman-teman. Dan uniknya ilmu ini juga bisa untuk memutus perjanjian pesugihan. Mungkin teman-teman juga sudah pada tahu juga bahwa perjanjian pesugihan itu sangat sulit sekali untuk diputus ya. Karena yang namanya bersekutu dengan setan, bersekutu dengan iblis itu sangat susah sekali melepasnya. Namun insya Allah melalui wasilah dari ajian tawarungkup ini, baik itu penyembuhan dari racun goib, penyembuhan dari santet, teluh, maupun untuk dijadikan sebagai wasilah memutus perjanjian pesugihan, insya Allah bisa. Maka langsung saja
Daripada berlama-lama lagi, akan saya ijazahkan kalimat keilmuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sikati billah alaih. Sikati billah alaih. Sikati billah alaih. Saya ulangi lagi. Sikati billah alaih. Sikati billah alaih. Oke. Bagaimana tata cara untuk meriadohinya? Nah, teman-teman, seperti dalam pengijazahan dalam video-video sebelumnya ya, untuk tata cara tirakat atau meriadohi ilmu ini sama-sama saja, yaitu teman-teman bisa memilih antara ingin meriadohinya selama 3 malam, 7 malam, atau selama 14 malam. Itu teman-teman yang tentukan sendiri, sama seperti yang saya bilang pada video-video sebelumnya. Jika lebih lama tentulah lebih baik, dan ilmu ini tentu akan lebih cepat manjing. Untuk tata cara pengamalannya sendiri teman-teman, sebelum teman-teman membaca doa kuncinya tadi yang sikati billah alaih, maka sebelum itu teman-teman bacalah Al-Fatihah sebanyak 3 kali. Jadi urutannya adalah membaca Al-Fatihah sebanyak 3 kali, lalu doanya tadi dibaca sebanyak 3 kali. Untuk penggunaannya sendiri cukup mudah. Teman-teman cukup membaca ya Al-Fatihah 3 kali tadi, lalu membaca doa kuncinya 3 kali, dilakukan sambil tahan nafas. Kemudian setelah, coba saya urutkan lagi ya. Jadi teman-teman pertama teman-teman tahan nafas terlebih dahulu, lalu teman-teman membaca Al-Fatihah sebanyak 3 kali, lalu membaca doa kuncinya sebanyak 3 kali, lalu tiupkan ke segelas air putih dan berikan air putih tersebut atau diminumkan ya teman-teman kepada pasien atau orang yang terkena gangguan penyakit non medis, maupun diberikan kepada orang yang terlibat dalam perjanjian pesugihan. Namun jika untuk perjanjian pesugihan, saya sarankan teman-teman untuk menyediakan 1 lilin merah ya. Lalu doanya tadi dibaca sebanyak 111 kali. Karena yang namanya perjanjian pesugihan sudah pastilah ini bukan perkara mudah ya teman-teman. Ini cukup kelasnya mungkin bisa dibilang termasuk salah satu kasus dengan kelas yang berat. Jadi kalau misalnya untuk teman-teman ingin menggunakan ilmu ajian tawarungkup ini untuk memutus perjanjian pesugihan, maka yang disediakan ada 2. Pertama air putih seperti yang saya bilang tadi, lalu lilin merah, dan doanya dibacakan 111 kali. Maka insya Allah apapun hajatnya akan kabul atas izin Allah. Oke, baik, mungkin pada video kali ini hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya harap semoga ilmu ini dapat membawa kebaikan, kebermanfaatan, keberkahan bagi diri kita pribadi maupun orang-orang di sekitar kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.